Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Novianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan kembali mengenai analisis regresi data panel menggunakan Views. Nah, sebelum kita masuk ke yang akan saya jelaskan nanti, di sini aku mau kasih tahu dulu mengenai data panel. Apa sih yang dimaksud data panel itu? Jadi, data panel merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara data cross section dan time series. Nah, data time series ini biasanya meliputi satu objek, tetapi meliputi beberapa periode, misalnya seperti harian atau bulanan, tahunan, bisa juga kuartalan. Nah, data cross section ini terdiri atas beberapa atau banyaknya objek. Sering disebut responden dengan beberapa jenis data. Laba biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku udah ada datanya ya. Di sini aku pakai variabel ukuran perusahaan atau size, lalu ada ROA, variabel return on asset, ada variabel debt to asset ratio, ada variabel non-performing finance, ada variabel penerbitan sukuk, dan yang terakhir ada ISR. Nah, jadi itu contoh judul penelitiannya adalah pengaruh size, return on asset, debit to asset ratio, non-performing financing, and penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Di sini bisa dilihat ya dari data tabelnya ini, kita pakai Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panen Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Lalu di sini kita akan melakukan tahapan analisis data ya. Nah, yang pertama itu kita buka program eViews-nya. Kita buka, kemudian membuat file kerja atau work file. Pertama, buka terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian new, lalu work file. Nah, di sini kita membuat work file sesuai dengan contoh data yang telah disiapkan. 9 perusahaan dengan periode tahunan 2012 sampai dengan 2016. Di sini kita tulis 2012, start date-nya, lalu end date-nya 2016. Nah, di work file names-nya ini kita tulis data panel. Kemudian membuat template untuk variabel penelitian. Dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah ditampilkan, yaitu size, ROA, NPF, sukuk, dan ISR.
Nah, selanjutnya itu kita klik objek, kemudian new object, lalu kita klik series. Di name for sub objeknya ini kita ganti ya, size, kemudian oke, lalu di sini oke. Sebagai berikut ya, kita klik size ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita klik size 2 kali, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Selanjutnya itu kita copy ya data size ke dalam template variable size di Word file Ifuse ini. Kita copy dulu di data Excel-nya. Di sini data size-nya kita copy sampai bawah. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kita copy paste. Nah, maka akan muncul. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis statistik deskriptifnya ya. Nah, di sini itu peneliti itu mendeskripsikan analisis data dalam memperhitungkan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, Skewness, kurtosis, dan Jarquebera. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan adalah di sini kita akan klik quick, kemudian grup statistik, selanjutnya deskriptif statistik, lalu command sample. Akan muncul tampilan jendela dialog seperti ini. Nah, di sini kita tulis yang tadi variabelnya ESR, size, kemudian ROA, lalu DAR, NPF, dan suku. Nah, setelah variabel semuanya dimasukkan pada analisis deskriptif, lalu kita klik OK ya, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dia keluar seperti ini. Pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data observation yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Nah, untuk mean adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai mean terbesar dialami oleh variabel size. Untuk nilai mean yang paling terbesar adalah variabel size, yaitu senilai 1670654. Sementara untuk ROA memiliki nilai mean terkecil, yaitu 1305385. Untuk nilai medium adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk median terbesar dialami oleh variabel size,
yaitu sebesar 1671,000,000. Sementara untuk sukuk memiliki median terkecil, yaitu 2965. Nah, untuk berikutnya bisa dilihat sendiri ya, untuk nilai maksimum, minimum, standar deviation, skewness, kurtosis, Jerquebera, probability, sum, terus SQDEF, sama observationnya. Selanjutnya itu kita akan mengestimasi model regresi data panel. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM. Nah, di sini kita klik Quick, kemudian Estimate Equation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di sini variabel-variabel yang tadi. Kita ketik ya, ISR, kemudian size, lalu ROA, lalu DAR, NPF, dan sukuk. Oke. Nah, di sini untuk metodenya tetap seperti ini dan sampelnya benar ya, 2012 sampai 2016. Kemudian kita klik tombol panel option. Nah, di sini ada tombol panel option, kita klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Effect specification, ada cross section, period, terus GLS weight, sama untuk save covariance metodenya itu ordinary. Nah, lalu kita klik OK. Common effect model seperti ini ya. Lalu kita bisa beri nama dengan cara klik name, kemudian EQ01 OK. Nah, yang kedua kita akan fix effect model atau FEM. Di sini kita bisa klik persamaan EQ01 di dalam Word file. Yang ini bisa kita klik. Kita objek, quick estimate equation, panel. Nah, di sini untuk panel optionnya periode kita ganti untuk cross sectionnya kita ganti jadi fix. Ininya weight sama cost covariation metodenya nggak perlu diganti. Lalu kita OK. Di sini kita tulis size ISR ROA
maka akan dihasilkan bentuk fixed effect model atau FEM seperti ini ya. Bentuknya dia seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu, yang ketiga itu random effect model, atau kita bisa klik lagi, lalu estimate equation, kemudian ininya sama, kita ketik ISR, C, size, ROA, NPL, dan suku. Untuk panel optionnya, di cross sectionnya kita ganti ya jadi random. Nah, untuk period sama weightnya tetap seperti ini aja, cuma cross section aja, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari bentuk random effect model atau FEM seperti ini ya. Hasilnya udah seperti ini. Demikian yang sudah saya jelaskan di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.